Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6? Mudah-mudahan kalian semua sehat walafiat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT karena pada pagi hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam pelajaran Al-Quran Hadis bersama Ibu DRA Hajah Siti Maimunah Umar MPDI. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari hadis tentang keutamaan memberi. Namun sebelumnya, mari kita bernyanyi bersama-sama. Mana di mana anak soleh soleha, anak soleh soleha ada di sekolah kami. Mana di mana anak-anak hebat, anak-anak hebat ada di sekolah kami. Suka membaca Quran, suka membaca hadis, suka berderma, tak lupa bersedekah. Nah, pada hari ini siapa yang sudah bersedekah? Yang sudah berinfak, membantu seseorang kepada orang yang membutuhkan. Wow, banyak sekali ya. Masya Allah, berkah luar biasa. Anak-anakku, Allah SWT memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada seluruh umat manusia, yang mana nikmatnya berbeda-beda. Makanya ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Nah, kita sebagai orang muslim, alangkah baiknya kita dapat menjadi seorang yang bermanfaat, yang memudahkan urusan orang lain, membantu orang lain yang membutuhkan, memberi, mengasihi, dan empati kepada sesama. Karena apa? Kita harus memberikan kebaikan atau memberikan kebutuhan kepada orang lain. Karena perbuatan tersebut merupakan sifat yang terpuji. Anak-anakku, Allah Maha Rahman, Maha Pengasih, Maha Pemurah, suka sekali terhadap orang-orang yang dermawan, membantu orang yang membutuhkan, orang yang mengalami kesusahan. Karena sifat tersebut, sifat yang dermawan, membuat pemiliknya menjadi mulia. Namun sebaliknya, sifat bakhil membuat orang menjadi hina. Adapun tujuan pembelajaran mengenai hadis keutamaan memberi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membaca atau melafalkan hadis tentang keutamaan memberi. Sedangkan yang kedua, menghafalkan hadis tentang keutamaan memberi. Dan yang ketiga, memahami hadis tentang keutamaan memberi. Sebelum kita menjelaskan lebih lanjut, ayo kita bersama-sama melafalkan hadis tentang keutamaan memberi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillahi Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairum minal yadis sufla fal yadul ulya hiyal munfiqatu was sufla hiyas sa'ilah. Rawahu Bukhari Muslim atau muttafaqun alaih. Artinya,
Abdullah bin Umar radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas adalah yang menafkahkan harta, dan tangan yang di bawah adalah yang meminta. Hadis riwayat Bukhari. Anak-anakku yang saya sayangi, perlu diketahui dalam hadis yang sudah kita baca bersama-sama, itu ada 3 macam bagian, yaitu yang pertama yang dinamakan sanad hadis. Yang dinamakan sanad hadis atau yaitu orang yang menyampaikan hadis. Biasanya diawali dengan bacaan an abdil an atau anibni. Jadi kalau ada kata an Abi Hurairah, an Abdillahi, itu yang dinamakan sanad. Jadi yang menyampaikan hadis. Sedangkan yang kedua yaitu matan. Matan yang dinamakan matan di sini yaitu bunyi hadis atau lafal hadis. Matan hadis tentang keutamaan memberi di sini yaitu yang berbunyi al-yadul ulya khairum minal yadis sufla fal yadul ulya hiyal munfiqatu was sufla hiyas sailah. Itulah yang dinamakan matan hadis. Yang ketiga yaitu perawi. Perawi itu biasanya di akhir hadis itu yang ada kurungnya, biasanya ada kata-kata muttafaqun alaih atau Bukhari Muslim atau Tabrani, rawahu Tabrani. Itulah yang dinamakan perawi. Perawi di sini yaitu yang meriwayatkan hadis. Jadi yang meriwayatkan hadis tentang keutamaan memberi di sini adalah Bukhari Muslim. Kemudian mengenai pemahaman hadis tentang keutamaan memberi, yaitu dalam hadis yang sudah kita baca itu mempunyai maksud atau isi, yaitu memahami tentang hadis orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang menerima. Bahwasanya tangan di atas itu lebih baik daripada orang yang menerima, karena tangan orang yang memberi biasanya berada di atas, maka tangan yang memberi itu dialah yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, tangan di bawah mempunyai 2 makna. Yang pertama, orang yang menerima. Yang dimaksud dengan orang yang menerima itu yaitu orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Namun ini bukan berarti orang yang diberi tidak boleh menerima pemberian orang lain. Misalnya seorang yang diberi hadiah kepadanya, maka dia boleh menerimanya. Seperti yang terjadi pada sahabat Rasul yang bernama Umar, bahwa sahabat Nabi yang bernama Umar itu pernah menolak pemberian daripada Nabi. Akhirnya Nabi bersabda, ambillah pemberian ini. Harta yang datang kepadamu sementara kamu tidak mengharapkan kedatangannya dan tidak pula memintanya, maka ambillah dari apa-apa yang tidak diberikan kepadamu. Maka janganlah
menurutkan hawa nafsumu untuk memperolehnya. Itulah sabda Rasul yang disampaikan kepada sahabat Umar bin Khattab. Selanjutnya, makna yang kedua dari tangan di bawah adalah orang yang meminta-minta. Orang yang meminta-minta itu tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Nabi SAW tidak menyukai orang yang gemar meminta-minta. Bahkan Nabi mencela orang yang meminta-minta karena malas bekerja, apalagi dengan berpura-pura mengenakan baju yang kumal dan meminta-minta ke setiap orang, padahal dia masih mampu untuk bekerja. Orang yang suka minta-minta itu sangat rendah di hadapan orang lain. Maka hindarilah menjadi peminta-minta. Berusahalah dengan sekuat tenagamu untuk bekerja, karena Nabi SAW sangat memuji orang yang mencari nafkah dengan tangannya sendiri. Jadi kita tidak diperkenankan untuk meminta-minta di dalam syariat Islam, kecuali kalau kita sangat membutuhkan pekerjaan tersebut. Nah, selanjutnya isi daripada hadis keutamaan memberi itu yaitu memberikan kemuliaan kepada orang yang membutuhkan. Yang kedua, dermawan itu sangat mulia di hadapan Allah. Sedangkan bakhil adalah sifat yang tercela. Dan selanjutnya, orang yang bersedekah itu lebih baik daripada orang yang menerima. Anak-anakku yang saya sayangi, adapun manfaat daripada sedekah itu yang pertama menghapus dosa atau mensucikan diri. Yang kedua, sedekah itu tidak harus dengan harta. Tersenyum saja adalah bersedekah. Yang ketiga, sedekah melipat gandakan pahala. Yang keempat, sedekah mempererat kekerabatan. Yang kelima, yaitu sedekah sebagai bukti keimanan seseorang. Dan yang keenam, sedekah merupakan ketenangan hati. Baiklah anak-anakku, barusan kalian sudah menerima pelajaran mengenai keutamaan memberi. Marilah kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu yang pertama, kita wajib bersyukur kepada Allah. Yang kedua, membiasakan diri untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, terutama kepada orang yang sangat membutuhkan. Yang ketiga, yuk gemar bersedekah, berinfak, dan lain-lainnya. Yang keempat, tidak menghina orang yang meminta-minta. Dan yang kelima, menyadari bahwa harta adalah amanah Allah yang diberikan kepada kita sekalian, dan harta tersebut ada hak orang lain yang harus kita serahkan kepada mereka yang berhak. Yang keenam, yaitu meyakini bahwa memberi lebih utama daripada meminta-minta dan akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Kemudian dermawan adalah sifat yang dicintai oleh Allah, sedangkan bakhil adalah sifat yang dicintai oleh setan. Maka anak-anakku, marilah kita bersedekah, karena dengan bersedekah harta yang kita miliki tidak akan berkurang,
dan kita tidak akan menjadi orang yang miskin, tetapi malah dilebihkan oleh Allah, ditambah dan ditambah. Sebagaimana sabda Nabi, barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan. Mari kita bersemangat untuk memberi dan memberi. Dari kami, dari Bu Guru, saya cukupkan sekian saja keterangan mengenai hadis keutamaan memberi. Mudah-mudahan kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minggu depan kita akan bertemu kembali. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.